Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 76 yang soleh dan solehah. How are you? I hope you always in a good condition ya. Yang penting ibadahnya dijaga, makannya yang teratur, banyak-banyak berdoa, berzikir biar kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab 5 yaitu perbandingan. Ini adalah materi terakhir di semester 1 karena 2 minggu lagi kan kita PAS ya. Awal Desember kamu sudah ujian akhir semester, ada 5 bab materinya, semuanya ada videonya, jadi nanti bisa kamu ulang lagi videonya. Terus perbandingan ini kita punya 3 subbab di dalamnya. Ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala ya. Untuk skala sebenarnya waktu di sekolah dasar juga sudah pernah ada ya. Sebelum belajar ingat-ingat baca doa, baca bismillah, baca doa belajar biar videonya, materinya bisa terserap dengan baik ya. Check it out. Kita masuk ke perbandingan senilai dulu ya. Ilustrasi dari perbandingan senilai itu seperti ini. Misalnya kita punya jarak dalam satuan kilometer, terus kita punya tarif becak online yang satuannya rupiah. Jadi per 1 kilometer itu tarifnya beda-beda gitu ya. Nah, misalnya di sini per 1 kilometernya 20.000 nih biayanya. Otomatis semakin banyak kilometernya kamu harus membayar semakin banyak juga gitu uangnya. Misalnya 2 km jadi 40.000, kalau 3 jadi 60.000, kalau 4 jadi 80.000, kalau 5 jadi 100.000, kayak gitu ya. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Jadi ketika salah satu hal yang dibandingkan satuannya makin banyak, maka satunya lagi juga akan makin banyak gitu ya. Kilometernya makin banyak, uang yang harus kamu bayarkan makin banyak. Nah, untuk perbandingannya kamu lihat kalau jaraknya 1/2, berarti perbandingan yang dipakai adalah 20.000 per 40.000 gitu. Jadi sesuai dengan tarifnya tadi. Jadi kalau 3/4 berarti otomatis 60.000 per 80.000 dan seterusnya, seperti itu ya. Itu namanya perbandingan senilai. Yang nilainya makin besar, satunya juga makin besar gitu. Nah, contoh soalnya, ada sebuah mobil yang memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Jadi setiap 24 kilo dia butuh 3 liter kan gitu. Nah, berapa jarak yang bisa ditempuh oleh mobil itu ketika dia punya 45 liter bensin. Nah gitu. Otomatis karena bensinnya makin banyak berarti jarak yang ditempuhnya juga akan makin panjang gitu, makin banyak juga. Kita langsung menyelesaikan perbandingan senilai ini dengan berbagai cara. Sebenarnya ada 3 cara ya. Kita mulai dari cara 1 dulu. Cara yang ke-1 yang pertama adalah 3/45. Jadi kita perkan dengan satuan liter yang sama. Terus 24 km berarti per Y yang nanti juga satuannya kilometer gitu ya. Jadi kita bandingkan sesuai dengan jenisnya gitu. Sama-sama liter, sama-sama kilometer. Nah, setelah itu kamu bisa membagi 24 dengan 3. 24 dengan 3 kan hasilnya 8. 24 dibagi 3. Nah, jadi 3 menuju ke 24 itu sama aja dikalikan 8 kayak gitu ya. Nah, 3 kali 8 24. Nah, yang bawah juga berarti sama 45 dikali dengan 8 nanti akan menghasilkan Y itu gitu ya. 45 dikali 8 itu hasilnya adalah 360 km. Nah, berarti jarak yang bisa ditempuh oleh mobil itu ketika punya 45 liter bensin adalah 360 km. Kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu dibuat perbandingannya dengan apa yang diketahui. Jadi 3/24 pasangannya, karena 3 liter menghasilkan 24, 45 pasangannya Y gitu ya. Nah, jadi 3/45 itu kan dikalikan 15. Berarti yang 24 juga dikalikan 15 ya. Y sama dengan 24 kali 15 hasilnya adalah
Coba dihitung dulu berapa? Sama ya, 360 kilometer seperti itu. Nah, cara yang ketiga ini kita langsung mengalihkan silang. Jadinya 3 dikali silang dengan Y, hasilnya 3Y. 45 dikali silang dengan 24 gitu. Berarti kalau sudah dikalikan silang seperti itu, kamu lihat bilangan 3 itu bisa kita sederhanakan, bisa dibagi dengan 24. Jadi 24 dibagi 3 itu kan hasilnya 8 ya. Berarti bisa kita tulis di bawahnya Y sama dengan 8 kali 45. Hasilnya sama ya, 360 kilometer. Dari 3 cara itu, kamu bebas menggunakan cara mana saja yang menurut kamu paling mudah. Tapi kalau Bu Endah sih lebih suka cara yang ketiga, jadi langsung dikalikan silang biar nggak ribet ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ada uang sebesar 24.000 dapat dibelikan 3 kg apel. Berapa kilogram apel yang dapat dibeli dengan uang 40.000? Nah, jadi gini, ada 3 kg apel harganya 24.000. Nah, kamu punya uang 40.000, kira-kira dapat berapa apel gitu ya. Otomatis ini juga perbandingan senilai, karena uang kamu makin banyak, maka apel yang kamu dapatkan juga akan makin banyak gitu. Kita buat ilustrasinya, 24 itu dapat 3 kilo. Nah, kalau 40.000 dapat berapa kilo? Kita pakai huruf di situ, boleh X, boleh Y. Kita pakai X deh ya. Kita pakai simbol atau variabel X. Nah, oke, kalau sudah dituliskan seperti itu, sekarang kamu bebas menggunakan cara yang mana? 1, 2, 3 boleh. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang kedua deh ya. Cara yang kedua yaitu 24/3. Jadi dipasangkan dengan yang diketahui, 24 dapatnya 3 gitu ya. Berarti 40 dapatnya berapa? Nah, di situ tulis X dapatnya. Setelah itu, atau bisa kita tuliskan lagi 24/40, cara yang pertama ini sama dengan 3/X. Jadi kita pasangkan sesuai satuannya, ribu sama ribu, kilo sama kilo gitu ya. Nah, untuk 24 dapat 3 kilo, berarti 24 itu dibagi 3 hasilnya 8. Berarti yang 40 juga bisa kita bagi dengan 8 gitu, sama-sama dibagi 8. Nah, berarti 40 dibagi 8 adalah 5 kilogram. Untuk cara yang tadi, yang 24/3 sama dengan 40/X itu juga harusnya menghasilkan angka yang sama ya. Bisa kita coret tuh, 24/3 hasilnya 8. Berarti 8/1 sama dengan 40/X. Nah, begitu. 8 ke 40 itu kan kali 5. Nah, berarti 1 ke X juga harus dikalikan 5. 1 kali 5 yaitu 5 kilo. Berarti sama ya, hasilnya sama-sama 5 kilogram. Intinya pakai cara yang mana saja bisa. Kita ke contoh yang berikutnya, nomor 2. 2 siswa dapat membawa 15 buah buku. Berapa buah buku yang dapat dibawa oleh 8 siswa? Nah, ini juga perbandingan senilai. Makin banyak siswanya berarti bukunya juga makin banyak gitu ya. 15 buku dibawa oleh 2 orang siswa. Terus ada titik-titik buku yang bisa dibawa oleh 8 orang. Nah, kita simbolkan dengan X ya. Berarti ada X buku yang dibawa oleh 8 orang. Kita harus cari nilai X-nya. Mau pakai cara yang mana saja boleh. Kita pakai cara yang pertama, yaitu 2 ke 8 itu kan dikalikan 4, berarti 15 ke X juga dikalikan 4. Berarti X-nya sama dengan 15 kali 4, hasilnya adalah 60 buku. Seperti itu ya. Itu logika yang mudah. Kita ke contoh yang ketiga. Sebuah mobil membutuhkan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 108 km. Tentukan jarak yang ditempuh apabila menghabiskan 12,5 liter. 12,5. Langsung kita buat ilustrasinya, ada 9 liter
terus bisa lah 108 kilo. Berarti 12,5 liter bisa berapa X kilo? X itu simbolnya. Kamu mau pakai cara yang mana boleh? Pakai cara yang pertama ya. Jadi kita bandingkan sesuai dengan jenisnya. Ini sama-sama bensin, sama-sama liter. 9/12,5 sama dengan 108 per X. Sama-sama jarak ya, 108 kilo. Nanti X-nya juga dalam bentuk kilometer. 9 ke 108 itu dikali 12. Berarti 12,5 ke X juga dikali 12. 12,5 kali 12 hasilnya adalah 150 kilometer. Seperti itu perbandingan senilai, semoga bisa diterima dengan baik. Kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik itu berarti nanti nilainya akan berbeda. Ketika satu hal nilainya semakin besar, maka hal yang lain yang dibandingkan nilainya semakin kecil gitu, intinya kebalikannya ya. Ilustrasi yang bisa kita pakai adalah misalnya ada 60 buku akan dibagikan ke beberapa siswa dengan jumlah yang sama banyak. Nih ya, misalnya kita bagi ke satu anak, maka satu anak itu otomatis akan mendapatkan 60 buku semuanya. Karena dibagikan ke satu orang doang ya semuanya dia dapat gitu ya. Nah, ketika dibagikan ke dua anak, maka masing-masing hanya akan dapat separohnya, yaitu 30-nya. Ketika dibagi ke 3 anak 20 dapatnya, ke 4 anak 15. Kalau dibagi ke 5 anak dapatnya 12 buku. Nah, jadi semakin banyak anak yang dibagi, otomatis mendapatkan buku semakin sedikit. Nah, kalau ada anaknya 10, berarti 60 buku itu dibagi 10, masing-masing akan dapat 6 buku doang gitu ya. Jadi berbalik nilainya di situ. Satunya makin besar, satunya makin kecil. Kalau satunya makin kecil, maka yang satunya makin besar gitu ya. Bisa dipahami ya perbandingan berbalik nilai. Terus kita bandingkan masing-masing, misalnya 1/2 itu akan sama dengan 30/60. 3/4 maka 20/15 dan seterusnya ya. Intinya nilainya akan selalu kebalikannya. Kita masuk ke contoh, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Bisa sampai di tempat tujuannya dalam waktu 60 menit. Kalau dia menaikkan kecepatan menjadi 100 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, di sini kalau 80 km per jam kecepatannya, berarti dia nyampainya 60 menit. Otomatis kalau kecepatannya makin dinaikkan, dia bawa mobilnya makin kenceng, makin ngebut gitu ya, berarti kan waktu yang dibutuhkan akan makin cepat atau makin sedikit. Nah, jadi yang satunya makin besar kecepatannya bertambah dari 80 ke 100, waktu yang dibutuhkannya seharusnya makin cepat, jadi makin sedikit. Ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Kita simbolkan pakai Y gitu. Nah, cara yang pertama sama kayak tadi, kamu bandingkan dengan sejenisnya. Kecepatan sama kecepatan, berarti 80/100. Nah, lihat perbandingannya dibalik. Yang tadinya harusnya 60 per Y, kalau senilai, yang ini jadi Y per 60. Kita bisa sederhanakan, coret nolnya jadi 8/10 sama dengan Y per 60. Nah, dari 10 ke 60 itu kan dikali 6, berarti dari 8 ke Y juga dikali 6. 8 kali 6 hasilnya 48 menit. Berarti dia makin cepat ya, dari 60 menit menjadi 48 menit doang gitu. Cara yang kedua, kita langsung kalikan dengan pasangannya. 80 kilo pasangannya kan 60, langsung kamu kali 80 kali 60. 100 pasangannya Y, berarti dia langsung 100 Y. 80 sama 60 kita kalikan, nanti habis itu dibagi sama 100 gitu ya. Nolnya bisa kita hapus atau kita buang, kita coret. Nolnya 2 sama nolnya 2, sisanya 4 kali 6, hasilnya sama ya, 48 menit. Contoh yang berikutnya, kita punya sekeranjang jeruk
dibagikan kepada 36 orang anak, masing-masing mendapat 6 buah jeruk. Kalau ada 24 anak berarti masing-masing dapat berapa? Nah, langsung kita buat ilustrasinya. 36 anak dapat 6 buah, 24 anak dapat berapa buah, kan gitu. Langsung kita bandingkan 36 per 24 lalu dibalik ya, X per 6 gitu. 24 ke 6 itu kan berarti dibagi 4, berarti yang 36 ke X juga dibagi 4 seperti itu. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Nah berarti jeruk itu kalau dibagikan ke 24 anak masing-masing dapat 9 jeruk, kayak gitu ya. Atau bisa juga kamu langsung pakai perkalian, 36 kali 6 sama dengan 24 kali X gitu. Perkalian langsung ya, bukan perkalian silang. Ingat, kalau senilai tadi dikali silang karena ini berbalik nilai, jadi perkalian langsung. 36 kali 6 per 24, kita bisa sederhanakan. 24 dibagi 6 itu hasilnya 4. Nah berarti langsung bisa juga 4 dibagi sama 36 hasilnya 9. Berarti X nya adalah 9 buah jeruk. Seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti. Kita masuk ke contoh berikutnya lagi. Ada seorang peternak punya persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jadi makanannya akan habis untuk 30 ekor selama 15 hari. Lalu peternaknya menjual 5 ekor kambing, maka berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah yang tadinya 30 ekor itu bisa habis 15 hari karena dijual 5, berarti kan kambingnya sisa 25 ya. Ketika kambingnya 25 ekor maka persediaannya cukup untuk berapa hari? Otomatis karena kambingnya makin dikit berarti persediaannya harusnya makin panjang harinya ya, karena yang makan kan cuma tinggal 25 ekor doang. Ini perbandingan berbalik nilai juga gitu. Kita pakai cara yang pertama, langsung 30 per 25 sama dengan X per 15, dibalik ya perbandingannya. Nah setelah itu bisa kita bagi 25 sama 30 sama-sama dibagi 5, disederhanakan ya. 30 dibagi 5 itu 6, 25 dibagi 5 itu 5. Berarti 6 per 5 sama dengan X per 15. Dari 5 ke 15 dikali 3 berarti dari 6 ke X juga bisa dikali 3. Berarti X-nya adalah 18 hari, seperti itu ya. Harinya makin panjang karena kambingnya makin dikit gitu. Contoh yang ketiga, seorang pemborong akan membangun rumah dalam waktu 48 hari jika dikerjakan oleh 18 pekerja. Ya, jadi kalau pekerjanya ada 18, waktu yang diperlukan 48. Lalu dia pengen waktunya lebih cepat, cuman 32 hari beres. Berarti tambahan pekerja yang diperlukan berapa? Nah otomatis kalau pengen cepat selesai kan kita harus nambahin kerja ya. Orang yang kerja harus ditambah gitu biar lebih cepat gitu kerjaannya. Kita buat aja ilustrasinya. Berarti 48 akan selesai dalam waktu 18 hari. Kamu cara menulisnya seperti itu ya. Tuliskan di situ 48 ke 18. Nah gitu. Otomatis kalau harinya 32 berarti berapa orang nih yang kerjanya? X-nya ya, kita pakai simbol X deh. Nah setelah itu bisa kita bandingkan kayak tadi, 48 per 32, terus perbandingannya dibalik jadi X per 18 ya kan. Nah setelah itu bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama 48 sama 32 itu sama-sama bisa dibagi 16. 48 dibagi 16 itu 3, 32 dibagi 16 2. Jadi 3 per 2 sama dengan X per 18. 2 ke 18 dikali 9, 3 ke X juga dikali 9. Berarti hasilnya adalah 27 pekerja nih totalnya ya. Total pekerjanya harusnya 27.
yang ditanyakan tambahannya doang. Nah, berarti pekerja yang 27 ini dikurangi dengan 18 pekerja yang sudah ada. Gitu. Berarti tambahannya adalah 27 min 18, hasilnya 9. Jadi 9 orang yang harus ditambahkan gitu. Bisa ya dipahami ya. Kita lanjut lagi ke contoh yang keempat. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Kalau pekerjanya ditambah 5, maka dapat selesai dalam waktu berapa hari? Nah, kalau orang kerjanya nambah berarti harinya makin cepet ya, harinya nanti makin sedikit gitu. 25 itu 60, karena nambah 5 berarti kan pekerjanya sekarang total 30, akan berapa hari selesainya, X-nya. Nah, setelah itu kamu bisa bandingkan, berarti 25 per 30 sama dengan X per 60. Kita tuliskan di situ, mempermudah kamu menghitung kalau kamu menuliskan terus semua prosesnya ya, jadi akan makin cepat ingat gitu. Oke, setelah itu kamu lihat 30 ke 60 itu bisa dikali 2, ya kan, 30 kali 2 itu 60, berarti 25 ke X juga dikali 2. Nah, 25 kali 2 hasilnya 50, berarti kalau pekerjanya nambah 5 orang, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 50 hari. Makin banyak orang yang kerja, waktunya akan makin cepat. Ya. Selanjutnya kita ke skala. Skala itu biasa disimbolkan dengan S, lalu perbandingan jarak pada peta itu JP, jarak sebenarnya itu JS. Jadi skala adalah perbandingan antara JP dengan JS. Penulisan skala biasanya adalah 1,2 atau biasa kita baca dengan banding, 1 banding P. P itu nanti bilangan ya, misalnya 1 banding 1000 atau 1 banding 500 gitu. Atau bisa kita tuliskan juga 1 per P, sama aja ya, 1 banding 100 itu artinya 1 per 100 seperti itu ya. Jadi banding itu sama dengan bagi, sama dengan per gitu. Rumus skala untuk mempermudah kamu mengingat, kita pakai segitiga ajaib. Segitiga ajaibnya adalah itu JP per S kali JS ya. Jadi garis yang horizontal atau yang mendatar itu dibaca bagi, garis yang vertikal atau tegak itu dibaca kali ya. Jadi kalau kamu mau nyari skala S berarti JP per JS, kalau nyari JP S kali JS, kalau nyari JS JP per S. Semuanya dalam satuan sentimeter. Nah, kalau skala biasanya satuannya meter atau kilometer ya. Yang perlu kamu ingat itu. Jadi kalau meter ke sentimeter turun 2 atau tambahin 0,2. Kalau kilometer ke sentimeter turun 5. Jadi nanti ditambahkan 0,5 gitu ya. Seperti itu. Nah, kita tuliskan rumusnya, JS sama dengan JP per JS. Kalau kamu nyari JP, nah ditutup gitu, JP sama dengan S kali JS. Terus kalau kamu nyari JS, berarti JS yang ditutup pakai tangan. JS sama dengan JP per S. Ya, itu namanya segitiga ajaib untuk mempermudah mengingat. Jadi setiap kali ada soal tentang skala, kamu tuliskan tuh segitiga itu gitu ya. Jadi nggak ketukar-tukar nanti rumusnya, oke? Ya, semoga bisa. Sebelum kita ke contoh soal, silahkan materi ini kamu tuliskan dulu di buku tulis masing-masing biar nanti bisa buat belajar lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jarak antara kota A dan B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota itu adalah 27 km. Tuh ingat, ada sentimeter ada kilometer ya. Maka skala yang digunakan adalah, nah terus kamu tulis dulu tuh, yang diketahui itu kan JP, jarak peta.
ya, jarak antara kota A dan B itu berarti JP. JP-nya 9 cm. Terus yang diketahui berikutnya adalah JS, jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya sama ya, adalah 27 kilometer. Yang ditanyakan skala. Nah, kamu ingat rumus segitiga ajaib tadi? Skala sama dengan, nah kamu tuliskan di situ segitiga ajaibnya. S-nya ditutupin, S sama dengan JP per S. Nah, seperti itu. JP per JS. S sama dengan JP per JS. JP-nya 9 cm. Dituliskan. Terus JS-nya 27 km. Ingat, dia masih km. Nah, satuannya harus kita samain dulu nih. Dari km ke cm itu turun 5. Berarti nanti 27 itu kamu tambahkan nolnya 5. Gitu. Jadi 27 tambahin 0 sebanyak nolnya ada 5 gitu ya. Itu kamu bisa nginget materi itu lagi di materi jarak yang kilometer, hektometer, dekameter. Nah itu ya, tangga itu, tangga kilometer. Nah kita tulisin nolnya 5 di situ. Ini udah sama-sama sentimeter. Oke. Nah setelah itu tinggal kita bagi. Ya, 9 dibagi 9 itu 1. 27 dibagi 9 itu adalah 3. Ya kan? Nah, berarti nanti perbandingannya menjadi 1 per 27. Oke. Berarti 1 per 3. Nolnya tetap, ingat-ingat nolnya ada 5, tetap tuliskan gitu ya. Tulisin di situ. Berarti 300.000. Nah, berarti skalanya adalah 1/300.000. Penulisannya pakai banding yang titik 2 ya, kalau biasanya hasil akhir skala itu. Oke, gimana contoh pertama, bisa ya? Tinggal masukin ke rumusnya saja. Kita masuk ke contoh yang kedua, sebuah peta menggunakan skala 1/900.000. Jarak 2 gunung sebenarnya 18 km. Maka jarak 2 gunung pada peta adalah berapa? Nah, berarti yang ditanyakan kan JP ya. JP sama dengan S kali JS. Langsung kita tuliskan, S-nya itu 1/900.000. Terus dikalikan dengan 18 km. Nah, itu skala kan masih dalam satuan cm, sedangkan sebenarnya masih dalam satuan kilometer. Berarti nanti jarak sebenarnya kita ubah menjadi cm, yaitu menjadi 18 ditambah nolnya 5. Tuliskan di situ ya. Nolnya ada 5. Nah, setelah itu sama-sama nolnya 5, yang 1.800.000 itu bisa kita coret nolnya dengan yang 900.000. Nolnya habis, berarti sisa 1/9 kali 18. 18 dibagi 9 itu 2. Nah, berarti 1 kali 2 adalah 2. Berarti jarak pada petanya 2 cm. Kita ke contoh yang ketiga, jarak 2 kota pada peta 12 cm. Skalanya 1/500.000. Maka jarak sebenarnya adalah JS yang ditanya. Kamu ingat rumusnya, JS sama dengan JP per S. JP dibagi skala. Nah, jarak petanya itu 12. Skalanya itu 1/500.000. Nah, seperti itu ya. Oke. Berarti hasilnya adalah 12 kali, kita balik pecahan yang belakang jadi 500.000 per 1. Nah, 12 kali 5 hasilnya 60. 60, nolnya 5 tetap dituliskan lagi, jangan lupa. Berarti 6 juta ya. 6 juta sentimeter.
kita buat ke kilometer, dicoret nolnya 5, buang nolnya 5. Karena dari cm ke km naik 5 ya. Berarti jaraknya adalah 60 km. Selesai. Nah, untuk skala intinya kamu harus bisa menuliskan segitiga ajaib tadi ya. Semoga bisa dipahami. Oke, itu dia materi kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih atensinya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya.